Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di meja servis bareng saya Adi DLL Difabel Laka-Laka. Ada masuk barang dengan keluhan dia tidak bisa ngecas. Bisa ngecas cuman katanya logro. Apa ya bahasa Indonesia itu? Kendor. Jadi kadang dicolokin harus diganjel. Ya kalaupun masih bisa ya diganjel ya nggak apa-apa sih. Jadi intinya dia tidak bisa ngecas. Nanti kita langsung uji coba bagaimana cara mengganti konektornya. Nanti kita cek dulu apakah memang benar konektornya atau dari apa ya. Yang jelas sih memang ini kelihatan udah agak longgar ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Iya, ini dia HP dari sepupu saya, Redmi 6 Pro ya, kayaknya. Kalau nggak salah sih Redmi 6 Pro ya. Nah, memang kasusnya setelah saya cek dia kadang harus diganjel. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita bongkar penutup bagian belakangnya ya. Ini saya percepat videonya. Kemudian setelah itu nanti kita bongkar bagian baterainya agar aman, dan baut-bautnya juga kita pastikan yang di bagian bawah kita lepas karena kita mau ngambil komponen dari konektor casnya ya. Kita lepas saja dari kerangkanya ya. Terlihat di situ agak sedikit memang kelihatan lebar ya, udah kendor ya, mungkin terlalu sering colak-colok. Langsung saja kita proses penggantiannya. Kita pasang ke PCB holdernya ya. Terus kita jangan lupa untuk menggunakan cairan flux ya, agar aman dari panas solder. Di sini saya melakukan solder ulang, maksudnya karena kebiasaan saya solder ulang kaki-kakinya, saya beri timah untuk mempermudah pada saat nantinya kita blower ya. Ini hanya kebiasaan saja ya. Kita blower dengan panas yang cukup ya, jangan terlalu panas juga ya, antara 250-an lah. Kita tembak saja sambil kita solder kaki-kakinya agar mudah terkelupas ya. Kita hanya tinggal congkel sedikit ya. Jangan terlalu dipaksa kalau dia masih lengket, takutnya nanti jalurnya yang putus ya. Sudah terangkat. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada kaki-kakinya menggunakan solder wick ya, atau god wick ya. Ini hanya untuk membersihkan sisa-sisa solder yang menutupi kaki dari konektornya. Nah, ini dia konektor sejuta umat. Ini paling sering saya beli untuk penggantian konektor-konektor ya, kayak Xiaomi, Andromax ya, dan beberapa HP-HP yang agak sedikit mirip jalur kakinya gitu. Ini adalah proses pengikisan. Ini hanya kebiasaan saya aja, karena nantinya kaki-kakinya ini akan saya beri sedikit timah agar nanti ketika proses pemanasannya dia melekat dengan sempurna pada PCB konektornya ya. Kita pasang dengan rapi ya. Pastikan kaki-kakinya masuk sebelah kanan kiri. Nah, kemudian saya beri timah sedikit untuk mengunci ya, biar dia nggak goyang. Ini kalau teknik seperti ini biasanya beberapa tukang servis juga punya teknik-teknik tersendiri ya. Ada yang langsung, ada yang tidak perlu dikikis, tidak perlu di macam-macam ya, karena mungkin mereka sudah terbiasa, jadi sudah pro, tinggal cabut pasang. Setelah saya beri timah pada bagian kaki-kakinya, nah, saya blower sedikit ya. Jangan lupa kita kasih fluxnya biar aman. Kita panaskan sedikit saja sambil kita tekan agar timahnya itu matang merata. Sedikit aja kita sentuh-sentuh
bagian pin-pin kaki-kakinya itu. Kalau kita rasa sudah kelihatan matang ya, matang sempurna, kita angkat dan tiriskan. Kita bersihkan menggunakan thinner untuk menghilangkan sisa-sisa dari flux tersebut ya, jangan lupa dibolak-balik biar bersih ya. Tidak ada sisa-sisa dari flux ya. Kita keringkan, bisa menggunakan tisu atau menggunakan lap. Pada penggunaannya sih sebetulnya ya thinner bisa kering dengan sendiri ya. Oke, kita langsung saja bersihkan dan kita pasang kembali pada HP-nya. Kita pasang sesuai dengan tempatnya dan jangan lupa untuk colokan-colokannya atau konektor-konektor yang lain jangan sampai lupa. Kita pasang penutup buzzernya juga dan kita baut. Jangan lupa untuk membaut tutup dari atau pengaman dari bagian atasnya ya. Jika semuanya sudah rapi, sudah kencang, nah kita tutup dan kita lakukan uji tes langsung menggunakan cas ya. Ya, terlihat dia masuk ya, ngecasnya juga sudah kenceng, masih baru ya, masih seret ketika dicolok. Iya. Ya, itulah proses singkat penggantian konektor cas ya, dan alhamdulillah berhasil. Mungkin bagi teman-teman yang udah terbiasa servis mengganti part-part seperti itu mungkin tidak asing lagi ya. Ini hanya saya memberikan share pengalaman kerjaan saya kepada teman-teman yang mungkin masih awam atau yang ingin belajar repair ponsel ya. Kita saling berbagi, saling belajar, intinya saya juga masih belajar. Nah, untuk perkara berapa sih biaya atau jasa untuk servis penggantian konektor tersebut? Seperti tadi di dalam video saya sudah menjelaskan bahwa harga dari konektornya itu sangatlah murah. Itu hanya 2.000 perak ya, hanya 2.000 perak. Cuman memang harus ada harga untuk jasa pasangnya atau ilmunya itu. Terkadang ada yang mematok harga antara 30 sampai 50, bahkan bisa lebih dari 50, tergantung dari tempat servisnya. Kalau saya pribadi lebih untuk kalangan orang menengah ya, atau untuk harga-harga kanca, harga-harga teman gitu ya, paling antara 20 sampai 30. Itu pun tidak sedikit juga yang saya kasih free ya. Lebih banyaknya sih karena dari punya saudara ya, punya keluarga sendiri gitu kan. Lagi pula khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya gitu dulu. Pada intinya saya hanya ingin berbagi. Saya juga perlu belajar banyak karena saya belum begitu mahir ya. Banyak sekali teman-teman difabel kita yang belum terekspos, yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal-hal repair dan juga mungkin dalam hal-hal yang lain. Intinya apapun itu kita harus tetap bersyukur, tetap semangat ya, tetap berjuang, berkarya apapun itu, dan jangan lupa untuk tetap berguna, bermanfaat walaupun Anda beban. Oke, itu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.